Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dengan NIM 2304020002 dari kelas PBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mulai dari pertemuan awal mata kuliah auditing perbankan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian auditor syariah. Apa sih itu auditor syariah? Nah, auditor syariah adalah kegiatan untuk mengontrol dan juga mengawasi setiap kegiatan atau tata kelola perusahaan dan juga melakukan pelaporan terhadap transaksi yang sesuai dengan aturan hukum dalam syariat Islam. Yang diharapkan ini dapat membawa manfaat tepat waktu dan benar serta memberikan laporan yang selaras terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua ada definisi dan juga tujuan dari audit dan auditor. Audit syariah adalah proses penilaian terhadap aktivitas dan laporan keuangan suatu perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan tujuan untuk menilai apakah operasional dan transaksi perusahaan itu sesuai dengan hukum Islam dan juga prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, adapun auditor syariah yaitu individu atau tim yang melakukan audit syariah. Nah, mereka ini bertugas untuk mengevaluasi dan juga memberikan penilaian atas kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun peranan dalam audit bank syariah yaitu yang pertama ada KAP, yaitu kantor akuntan publik. Nah, ini tuh bertugas apakah semua telah berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang kedua ada auditor pemerintah, yaitu memeriksa seluruh keuangan publik. Yang ketiga ada auditor pajak, yaitu berperan untuk memastikan apakah perusahaan ini mematuhi peraturan perpajakan. Yang keempat ada internal auditor. Internal auditor ini berfungsi untuk memeriksa dan juga menilai efektivitas dari dalam perusahaan untuk mencegah kesalahan. Yang kelima ada auditor syariah untuk memastikan apakah aktivitas atau tata kelola perusahaan ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari audit syariah ini yang pertama ada kelengkapan ya. Jadi kelengkapannya itu yaitu untuk memeriksa apakah transaksi nasabah ini berkasnya sudah selaras dalam pencairan dana dan lain-lain. Yang kedua ada akurasi, apakah semua data administrasi atau laporannya itu sudah benar dan juga akurat. Yang ketiga ada keberadaan, yaitu memeriksa keberadaan apakah jaminannya itu betul-betul ada. Yang keempat ada penilaian, yaitu memeriksa aset nasabah. Yang kelima ada klasifikasi, ya klasifikasi ini memeriksa jangan sampai ada uang di bank itu dicatat di kas. Yang keenam ada batas split. Batas split ini juga memastikan bahwasannya transaksi itu telah dicatat pada periode yang sesuai. Yang ketujuh ada pengungkapan. Nah, pengungkapan di sini untuk menilai kecukupan dan juga kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan. Adapun beberapa penjelasan mengenai tugas dari salah satu pegawai di bank syariah, di bank konvensional juga ya. Yang pertama ada teller. Nah, teller ini berfungsi untuk melayani nasabah dalam melakukan penarikan maupun penyetoran. Yang kedua ada customer service ya, biasa disebut dengan CS. Nah, CS ini tempat pencairan dana nasabah dan juga tempat melaporkan semisal ada nasabah yang meninggal dunia misalkan ya. Sedangkan tugas dari operation biasa dibilang karyawan dalam tembok. Nah, dia ini secara tidak langsung berhubungan dengan nasabah. Tidak secara langsung berhubungan dengan nasabah. Adapun beberapa materi tambahan yang dibahas dalam selama pertemuan yaitu perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah itu melarang prinsip riba dan juga mendorong transaksi yang adil dan juga transparan.
Bank syariah ini menawarkan produk seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, dan murabahah atau jual beli margin keuntungan. Sedangkan bank konvensional itu beroperasi berdasarkan prinsip bisnis umum, yang umumnya itu melibatkan prinsip bunga pada pinjaman dan juga tabungan. Bank konvensional ini menyediakan produk seperti tabungan berbunga, pinjaman dengan bunga tetap atau variabel. Selanjutnya ada perbedaan audit internal dan juga eksternal perusahaan. Nah, audit internal adalah proses sistematis yang dilakukan oleh tim audit yang berada di dalam perusahaan untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan juga proses pemerintahan. Contohnya ada karyawan dalam perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan auditor eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh auditor independen yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Contohnya investor dan lain sebagainya. Itulah sedikit pengetahuan saya mengenai materi yang sudah dibahas selama pertemuan di mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.